Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'a. Masya Allah kan wa man lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال عز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin mu'minin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam dan juga kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, yaitu Masjid As-Salam, untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini sebagai bukti dan wujud dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh rahmat Allah ini, yaitu di Sayyidul Ayam, dirajanya hari Jumat, dan juga di akhir dari bulan Muharram, karena pada hari ini insyaallah kita berada di akhir-akhir bulan Muharram, yaitu tanggal 28 Muharram. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan panjang umur yang berkah. Tambahnya umur, tambahnya usia, semoga menambah amal kebaikan kita sebagai wujud dalam bekal dalam kita menabung amal soleh sebagai bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang terbaik kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat ini saya akan menyampaikan khutbah dengan tema yaitu taubat tidak harus menunggu dosa. Jadi taubat tidak harus menunggu dosa. Kita harus berdosa
dari kesalahan dan juga dari khilaf. Kata taubat adalah menjadi bahasa. Secara bahasa adalah dalam kehidupan kita, yaitu kembali kepada Allah, yaitu suatu jalan yang untuk kembali kepada Allah. Barang siapa yang bertobat dari segala macam dosa, pasti dia akan meraih ketakwaan. Karena ketakwaan itu menuntut diri menghindari dari kemaksiatan. Kata taubat sudah menjadi bahasa keseharian dalam kehidupan kita. Taubat selalu diartikan dengan pendosa. Taubat sering disandarkan kepada mereka yang bergelimang dengan kemaksiatan, sehingga mereka harus kembali kepada jalan yang lurus, yaitu jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Taubat secara bahasa artinya kembali. Artinya kembali meninggalkan perkara yang tercela dalam pandangan agama. Bagi mereka yang tergelimpang dalam kemaksiatan, maka taubat harus mereka lakukan adalah menghindari kemaksiatan tersebut. Bagi mereka yang terbiasa mengerjakan dosa-dosa kecil, maka taubatnya adalah menghindari dosa-dosa kecil tersebut. Jika mereka melakukan dosa-dosa besar, maka taubatnya yaitu meninggalkan dosa-dosa besar tersebut, dan harus ada rasa penyesalan dan juga merasa tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Abdul Wahab Asy'arani menjabarkan berbagai tingkatan taubat. Taubat yang paling dasar adalah kembali dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dan kemakruhan atau perkara yang dibenci oleh agama, dan perkara yang tidak diutamakan. Kemudian tingkatan kedua adalah bertobat dari merasa sebagai orang baik, merasa telah dikasihi oleh Allah, dan merasa telah mampu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perasaan ini adalah kesalahan yang lahir dari penyakit hati. Dan puncak taubat adalah kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala dari kelalaian mengingatnya, walaupun sekejap saja, karena melupakan Allah adalah perbuatan dosa. Jadi kalau menurut Abdul Wahab Asy'arani, tobat adalah ada dua tingkatan, yaitu tobat yang pertama dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, dan juga dari kemakruhan, dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu tobat karena merasa dirinya paling baik, atau merasa dirinya sudah dalam hatinya ada perasaan ujub dan sombong bahwa dirinya adalah orang yang dekat dengan Allah. Tetapi hal seperti itu harusnya tidak dilakukan, maka itu adalah suatu penyakit hati, maka sehingga muncul rasa kesombongan. Maka ketika itu kita juga harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tingkatan tobat yang dijabarkan oleh Abdul Wahab Asy'arani. Selanjutnya kita kadang harus berintrospeksi diri.
kita ini sudah berada di tingkatan mana? Apakah kita masih melakukan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil, atau kadang pada diri kita masih muncul rasa ujub, sombong, sehingga kadang kita melihat orang lain merasa rendah, hanya kita orang yang baik, atau sebaliknya. Maka kita pun harus berintrospeksi diri. Yang penting kita harus senantiasa bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertobat tidak harus menunggu perbuatan dosa. Tanpa berbuat dosa pun hendaknya kita tetap bertobat kepada Allah, karena manusia itu tempatnya salah dan dosa, baik kesalahan yang secara zahir yang tampak dari mata, maupun kesalahan secara batin atau kesalahan yang muncul dari hati kita. Mungkin kita tidak pernah memukul orang, tapi pernah iri. Itu yang harus kita tobati. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang bertobat tetapi tidak meninggalkan kesombongan dan juga kecongkakannya, berarti dia belum bertobat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tobat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bertobat, sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan dirinya. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tobat adalah suatu kesempatan atau sarana yang diberikan oleh Allah kepada hambanya selagi masih hidup. Sebesar apapun dosa manusia, bila dia memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tetapi sekecil apapun dosa itu manusia, kalau ditumpuk tiap hari, maka akan menjadi banyak dan akan membunuh. Dan kalau tidak bertobat kepada Allah sampai akhir hayatnya, maka dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, atau meninggal dalam keadaan yang jelek. Ada suatu cerita jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam suatu cerita tersebut, ada seorang yang berbuat dosa yang begitu banyak. Dia membunuh 99 orang. Dan memang di akhirat kelak yang akan ditanyakan oleh Allah tentang dosa, yaitu masalah pembunuhan, itu akan oleh Allah pertama akan dihakimi, artinya diadili. Itu tentang pembunuhan karena mengambil nyawa seseorang yang bukan haknya.
yang dalam arti melanggar syariat kecuali dalam peperangan. Maka orang yang telah membunuh 99 orang tersebut, dia punya niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah kepada seorang rahib atau ahli agama pada saat itu. Namun rahib itu kurang bijaksana, maka bertanya, "Wahai rahib, saya akan bertobat. Apakah Tuhan, apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya?" Kemudian seorang ahli agama itu berkata, "Dosamu apa?" "Saya telah membunuh 99 orang." Kata orang yang berbuat dosa, gelimpangan dosa itu, "Wah, dosa kamu begitu banyak, maka tidak akan diterima oleh Allah, karena dosamu sangat besar dan kamu pasti akan masuk neraka," kata orang tersebut. Maka mendengar perkataan si rahib tersebut, orang yang berbuat dosa tersebut malah marah dan tersulut emosinya, dan dia membunuh orang tersebut, dan genaplah menjadi 100 orang yang ia bunuh. Kemudian dia pergi mencari guru selanjutnya, dan ketemulah dengan seorang ahli agama yang bijaksana, dan dia bertanya, "Wahai ahli agama, saya akan bertobat kepada Allah, tetapi dosa saya sudah bergelimpangan, sudah banyak sekali menggunung. Apakah dosa saya diampuni oleh Allah?" Maka seorang ahli agama yang bijaksana itu dengan kata bijaknya, karena ketika kita mengajak manusia harus dengan penuh bijaksana, dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Karena agama Islam ini Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin. Maka ahli agama itu berkata bahwa sebesar apapun dosamu, maka Allah akan mengampuninya. Maka pergilah kamu dari tempat kamu tinggal menuju tempat yang lebih baik, untuk kamu kembali kepada jalan Allah, beribadah kepada Allah, laksanakan perintah Allah, dan juga jauhi larangan-larangan Allah. Jadi setelah bertobat, apa yang menjadi haknya harus dia laksanakan, kewajibannya kepada Allah, yaitu menyembah Allah. Pergilah seorang tersebut, dan dalam perjalanan dia meninggal dunia. Tetapi dia sudah berniat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangatlah penting kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja. Perbanyak istighfar kita, perbanyak baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ataupun membaca astaghfirullahaladzim. Mungkin doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah karena terhijab, terhalang oleh dosa-dosa yang kita lakukan secara disengaja maupun tidak disengaja. Karena manusia kadang lupa tentang kesalahan-kesalahannya, sehingga dia kadang doa-doanya tidak diampuni, doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah.
maka hendaknya dia harus segera bertobat, memohon ampun kepada Allah, karena istighfar adalah melancarkan segala urusan dan dapat mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang senantiasa mengingat Allah, selalu bertobat kepada Allah, dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah akan turun jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk kepada kita, merahmati kita, mengampuni kita, dan senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa tib'ani wa taqaddam wa barik bi jalika wa kamalika ala khayri ibadi wa ashraf ibadi sayyidil arabi wal adab wa ibadi tayyibata al-haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warham